Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang nenek bersandung penuh kesedihan mencari dua muridnya. Siapakah nenek tersebut? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sewaktu sang surya menyingsing di ufuk timur dari puncak bukit yang paling tinggi di daerah itu, nenek-nenek berjubah kuning yang telah menyanyi sepanjang malam melihat dua buah titik kuning di lereng sebuah bukit yang terletak jauh di sebelah barat. Nah, akhirnya dua murid murtad itu keluar juga dari persembunyian mereka, berkata si nenek dalam hati. Kerut-kerut keriput di wajahnya kelihatan bertambah banyak 2 kali dari sebelumnya, sedang sepasang matanya mengambur memantulkan sinar aneh. Tanpa membuang tempo lagi, nenek-nenek ini segera berdiri dan menggerakkan kedua kakinya. Kelihatannya sepasang kakinya yang kurus kering itu cuma melangkah biasa, tapi hebatnya dalam waktu yang singkat dia sudah berada jauh dari puncak bukit di mana dia berada sebelumnya. Laksana seekor burung walet, nenek-nenek itu terbang ke jurusan terlihatnya 2 titik kuning tadi. Hei, murid-murid murtad, jangan kalian melarikan diri. Si nenek tiba-tiba berteriak. Hebat sekali, suaranya menggema ke seantero bebukitan laksana suara guntur mendera daerah itu. Ini Jaruk Balen, buka matamu lebar-lebar. Kami sama sekali tidak melarikan diri. Nenek-nenek yang bernama Nimindi Jaluk Balen melihatkan mata karena rasa kaget yang tidak terperikan. Suara teriakan balasan itu tak kalah kerasa dengan teriakan tadi. Wah, tenaga dalamnya sudah jauh pesat. Pantas dia bisa berbuat seenak hatinya, kata Nimindi Jaluk Balen. Di samping itu, dia menjadi marah sekali karena bekas muridnya itu berani-beraninya menyebut namanya secara kurang ajar. Dipercepat larinya. Di lain ketika, pada akhirnya Nimindi Jalur Balen dan Nila Maharani serta Nila Madewi saling bertemu di puncak sebuah bukit, sementara sang surya sudah muncul keseluruhannya menerangi jagat. Untuk beberapa lamanya, Nimindi Jalur Balen berdiri dengan mulut menganga dan mata membeliak. Kemudian, terdengarlah kumandang suara tertawanya. Sungguh lucu, sungguh aneh. Sudah terbalik ke dunia ini, atau iblis menipu mata aku? Hei, Tuan Renta tak tahu diri, hentikan tawamu, sentak Nila Maharani. Kurang ajar, berani kau membantah gurumu? Mengapa tidak? Dan kalau kau tak lekas angkat kaki dari sini, jangan menyesal umurmu cuma sampai hari ini. Begitu. Jangan kelewat sombong murid-murid laknat. Tadinya masih kusediakan sedikit pengampunan bagi kalian. Tapi setelah melihat kekurang ajaran dan kesombongan kalian, jangan harapkan belas kasihanku. Siapa yang butuh belas kasihanmu? Tukas Nila Mahadewi. Nimindi Jaluk Balen menggertakkan gerahangnya. Untuk seketika, pipinya yang kempot kelihatan menggembung. Sebelum hukumanku jatuhkan, jawab dulu satu pertanyaanku, berkata nenek-nenek itu. Kenapa kalian jadi seperti ini? Apakah kalian sudah gila? Betul, jawab Nila Maharani.
Kami memang sudah pada gila. Demikian gilanya hingga memutuskan bahwa nenek buruk macammu ini sebaiknya dilenyapkan saja dari muka bumi karena merusak pemandangan. Ih, betul-betul murtad. Betul-betul murtad. Kalian. Lah. Teriak Nimindi Jaruk Balen lalu memukulkan kedua tangannya ke arah kedua kakak beradik itu. Dua gelombang sinar hijau menderu dahsyat. Pukulannya dilepaskan Nimindi Jalur Balen adalah pukulan kelabang hijau yang amat berbahaya. Sekali salah satu bagian tubuh tersambar 5 pukulan itu, kontan sekujur badan akan matang hijau dan orang yang akan mati detik itu juga. Jangankan manusia, satu batu karang yang atos pun akan hancur dilanda pukulan tersebut. Dengan mengeluarkan suara tertawa mengejek, seakan-akan mereka hanya menghadapi seorang lawan bangsa Kroco, Nila Maharani dan adiknya melompat ke samping, lalu dengan cepat mendorongkan tangan kanan masing-masing ke arah guru mereka. Dua larik sinar hijau yang lebih pekat dan lebih keras menyambar si nenek. Nimindi Jaluk Balen terkejut bukan main. Jelas ilmu pukulan yang dilancarkan bekas kedua muridnya itu adalah ilmu pukulan kelabang hijau, juga yang dulu memang pernah diajarkannya pada mereka. Tetapi, mengapa pukulan-pukulan kelabang hijau mereka luar biasa dahsyatnya? Pada sewaktu melepaskan pukulan kelabang hijau tadi, Nimindi Jaluk Balen telah mengerahkan hampir 3/4 tenaga dalamnya. Kalau tidak mendapat gemblengan dari seorang sakti lainnya, niscaya mereka tak bakal dapat meyakini ilmu pukulan itu sedemikian luar biasa hebatnya. Membatin Nimindi Jaluk Balen. Segera seluruh tenaga dalamnya dialirkan seluruhnya ke tangan hingga berbawa pukulan kelabang hijaunya lebih dahsyat dari semula. Sewaktu pukulan kelabang hijau itu saling bentrokan, terdengarlah suara ledakan yang amat dahsyat. Langit di atas mereka laksana mau runtuh. Puncak bukit bergetar, liang telinga masing-masing menjadi pengang untuk beberapa ketika lamanya. Nimindi Jaluk Balen terhuyung satu langkah ke belakang, sedang di depannya Nila Maharani dan Nila Mahadewi tertawa gelak-gelak. Begitulah jadinya kalau seorang nenek-nenek tua mau jual tampang memamerkan ilmu pukulan kelabang hijau yang belum sempurna, kata Nila Maharani mengejek. Nimindi Jaluk Balen mengkertakkan rahangnya. Kalau saja geram dan gigi-giginya masih menumbuhi gusinya, pastilah dari mulutnya saat itu keluar suara bekertakan saking geramnya. Murid-murid murtad, sekalipun kau punya 10 kepala, 100 kesaktian, jangan kira aku tak sanggup memusnahkan kalian, teriak Nimindi Jaluk Balen. Lalu laksana seekor bulung walet, dia melompat ke muka, dua tangan terkembang ke samping. Perlu diketahui bahwa dalam dunia persilatan, nenek-nenek ini dikenal dengan julukan si Walet Sakti, karena jurus-jurus dan gerakan silatnya kebanyakan hampir bersamaan dengan gerakan seekor burung walet. Jurus walet meminta jiwa yang hendak dipamerkan, ejek Nila Mahadewi ketika melihat gerakannya dibuat gurunya itu. Ini bukan jurus apa-apa murid murtad, tapi jurus kematianmu. Tubuh Nimindi Jaluk Balen lenyap dari hadapan kedua gadis itu. Dan sesaat kemudian, 2 buah kepala laksana palu godam menderu ke arah batok kepala Nila Maharani dan Nila Mahadewi. 2 kepala merunduk secepat kilat. 2 lengan berkelebat ke udara. Terdengarlah suara beradunya lengan kiri kanan Nimindi Jaluk Balen dengan lengan murid-muridnya. Dan terdengarlah pula keluhan pendek nenek-nenek itu sewaktu merasakan lengannya sakit bukan main. Dia jungkir balik di udara. Sambil jungkir balik begitu, si Wali Sakti mengkeruk jubah kuningnya, dan dikejap itu menderulah 2 lusin benda kuning sebesar uang ringgit berbentuk bulan sabit, menyerang kedua kakak beradik itu dari 12 jurusan. Selama malam melintang di dunia persilatan, kalau bukan tokoh-tokoh lihai,
Jarang sekali orang yang sanggup mengelit atau menangkis lemparan senjata rahasia itu. Namun hari ini, untuk kesekian kalinya, Mindi Jaluk Balen dibikin kaget. Karena dengan mengebutkan lengan-lengan pakaiannya, kedua lawannya berhasil membuat mental 24 senjata rahasia yang amat diandalkannya itu. Terang. Tergetarlah kini hati si nenek. Namun sudah barang tentu ia tak akan meninggalkan tempat itu walau bagaimanapun juga. "Hei, Mindi Jaluk Balen," kata Nila Maharani dengan menyembunyikan senyum sinis. "Apakah kau masih belum sadar bahwa kau betul-betul seorang nenek-nenek yang tak layak hidup lebih lama di dunia ini?" Apa maksud perkataan Nila Maharani kepada gurunya, Mindi Jaluk Balen? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.